Selamat pagi, perkenalkan saya Gede Agastya Wekananda, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, ingin menjelaskan tentang coding saya untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yang pertama, kelas menu dari tugas saya ini masih sama dengan apa yang ada di tugas 1 sebelumnya, hanya saja sekarang untuk total jumlah menu saya ubah menjadi nilainya jadi besar karena di sini akan ada proses penambahan menu apabila diinginkan oleh pemilik di kelas main. Lalu lanjut ke kelas main. Sekarang pada tugas kedua ini diminta ada 2 menu, yaitu menu untuk pelanggan dan menu untuk pemilik. Di sini di kelas mainnya pertama akan ada loop do while, di mana dari user input user boleh memasukkan pelanggan atau pemilik untuk lanjut ke dashboard pelanggan atau dashboard pemilik. Dan apabila inputnya salah, loop ini akan diulangi untuk menanyakan kembali masuk sebagai pelanggan atau pemilik. Yang pertama, apabila user menginput pelanggan, akan masuk ke metode dash pelanggan. Metode dash pelanggan ini sama dengan metode dari tugas 1 kemarin. Hampir tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya saja di metode nilai harga yang digunakan untuk menanyakan pilihan sampai hitung harga akhirnya semua itu. Yang pertama saya pakai linked list untuk ntar display di stroke-nya. Sekarang saya pakai array list. Itu saja perbedaannya. Sekarang kita lanjut ke case 2. Apabila di main method user menginput pemilik. Ketika user menginput pemilik, baik tulisannya mau huruf besar atau huruf kecil karena sudah diganti dengan metode to lowercase, akan lanjut ke metode dash pemilik. Nah, di dash pemilik ini lalu akan keluar menu opsi 3 opsi yang ada di soal, yaitu 1, apakah ingin menambah menu, 2, ingin merubah harga dari satu menu, 3, apabila ingin menghapus menu. Selanjutnya ada loop do while untuk menanyakan, untuk mengulang input dari user pemilik. Akan diberikan 3 pilihan dari menu di atas. Ada case 1, case 2, case 3, dan defaultnya akan meloop ulang pertanyaannya untuk menanyakan ingin pilih opsi yang mana. Sekarang kita ke case 1. Case 1 adalah tambah menu. Ketika user menginput 1, akan dijalankan metode tambah menu. Metode tambah menu ini, di sini metode ini akan menambahkan menu dari menu yang sudah ada. Dimasukkan paling awal ada di loop do while karena akan diulangi apabila ingin menambah menu lagi, pengen menambah lebih dari 1. Nah, pertama akan di print menu awal di sini. Di line ini akan di print menu awalnya bagaimana. Lalu akan ditanyakan ingin menambahkan menu makanan, minuman, atau kembali ke dashboard utama kembali. Untuk ketiganya ini saya gunakan switch case. Switch case di mana yang inputnya makanan atau minuman atau return. Yang saya tambahkan metode to lowercase untuk menyamakan case-nya. Yang pertama, untuk case makanan dan minuman tidak beda banyak, jadi akan saya jelaskan satu saja. Untuk case makanan, misalkan
User ingin menambahkan menu makanan baru. Di sini ada variabel insert makanan, ukuran menu dibagi 2, karena ukuran menu ini adalah total nilai dari indeks array menu. Jadi kan di atas ini sudah ada static in ukuran menu diambil dari objek A, ukuran menu dari kelas menu. Ukuran menu ini adalah jumlah sebesar dari array menu yang ada sekarang. Jadi insert makanannya akan bernilai 8 karena di menu awal ada 8 indeks dari menu 0 sampai 7. Nah, saya untuk display menunya saya bagi menjadi 4 awal makanan, 4 awal minuman. Jadi karena makanan di awal, ukuran menu akan dibagi 2 sebagai inisialisasi dari variabel insert makanan. Nah, setelah itu karena kita ingin menambah elemen di indeks baru, kita harus memindahkan indeksnya untuk membuat adanya indeks kosong di array menu tersebut. Saya menggunakan loop ini, jadi dimisalkan ukuran menu sekarang ada 8, in i sama dengan 8, apabila in i lebih besar dari insert makanan yang merupakan setengah dari ukuran menu, maka i akan diincrement ke bawah. Jadi misal, sekarang nama menu di indeks 7 akan menjadi nama menu indeks 6. Nama menu dari indeks ke-8 akan menjadi nama menu dari indeks ke-7. Jadi tadi di menu ini indeks ke-7 copy akan pindah ke menjadi indeks ke-8. Lalu di sini akan ditanyakan nama makanan yang barunya apa dengan input next line, harga makanannya berapa, kategorinya apa, dan akan lalu di print menu barunya. Untuk case minuman sama, hanya perbedaannya tidak ada dibagi 2 untuk ukuran menunya. Yang ketiga, apabila user menginput return, akan balik menjalankan metode dash pemilik lagi, yaitu kembali ke menu utama. Ini adalah perulangan do while-nya, sehingga diulang terus apabila salah input di awal. Baik, setelah itu yang pilihan nomor 2, mengubah harga menu. Agar menu akan menjalankan metode ganti harga. Metode ganti harga ini pertama akan ngeprint menunya, menu awalnya, lalu dengan perulangan do apabila inputnya salah. Perjalanan dari kodenya pertama adalah ditanyakan apabila ingin mengubah harga menu ya atau tidak, ya atau kembali ke menu utama. Apabila memilih yes, ini sama dengan metode yang tadi, to lowercase untuk menyamakan katanya, stringnya. Pertama akan ditanyakan pilih nomor menu berapa yang ingin dirubah harganya. Akan masuk ke variabel input ganti, lalu ingin dirubah menjadi harga berapa, masuk ke variabel harga ganti, akan ditanyakan menunya bagaimana. Lalu pilihan ini akan masuk ke case lagi untuk mengganti harga menunya. Jadi misal ingin mengganti harga menu di indeks nomor 7, harga menu indeks nomor 7 karena di input 7-1 akan menjadi yang harganya harga baru di variabel harga ganti. Apabila no, akan diulang lagi, ditanyakan, dan kembali ke awal. Apabila user menginput return, akan kembali ke dash pemilik. Yang ketiga adalah hapus menu apabila ingin menghapus salah satu menu dari yang ada. Pertama ditanya menghapus menu atau tidak, lalu switch-nya sama. Apabila memilih yes, akan ditanyakan ingin menghapus yang mana. Ini shift index sama yang tadi. Apabila tadi digunakan untuk menambahkan indeks baru, ini digunakan untuk mengurangi indeks baru. Jadi misalkan ingin menghapus indeks nomor 7, jadi yang di indeks nomor 7 akan menjadi di indeks nomor 6.
8, salah. Intinya begitu. Ini sama shift index. Untuk jika no akan diulang, defaultnya juga diulang. Apabila return akan kembali ke dash pemilik. Sekarang langsung saja ke contoh play-nya, run-nya ya. Pertama akan di input masuk sebagai pemilik, misalkan inputnya salah, akan ditanyakan ulang lagi karena input salah. Lalu dimisalkan kita ingin menghapus harga menu dengan shift index tadi. Ini adalah menu utamanya. Yang pertama, saya ingin menghapus, yes. Pilih nomor yang akan dihapus. Misal saya ingin menghapus kopi dengan nomor menu 8. Yakin? Yes atau tidak? Yes. Oke, maka di sini dikeluarkan bahwa kopi sudah hilang dari menunya. Kalau return akan kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama untuk indeks pemilik. Sekarang, misal kita ingin menambah menu. Saya ingin menambahkan makanan. Saya input makanan. Nama makanan yang diminta, misalkan kopi, biskuit misalkan, dengan harga 10.000, akan ditambahkan biskuit 10.000 di sini. Oke, jika kita return akan kembali ke menu utama lagi. Misal yang kedua, ingin merubah harga menu. Misal kita input salah, no. Misal kita input ya, karena input salah akan diminta ulang lagi. Kita ingin merubah harga menu, yes. Pilih nomor menu yang ingin dirubah harganya. Saya ingin merubah harga burger misalkan. Saya ingin rubah menjadi 10.000. Yakin akan ditanyakan, yakin akan mengubah harga nomor 1 burger menjadi 10.000. Saya lanjutkan yes. Akan di print menu baru dengan harga yang sudah berubah. Kita kembali ke menu utama. Untuk sebagai pelanggannya juga sama seperti dulu. Misalkan saya ingin memesan makanan nomor 1, saya ingin 10, dan karena di soal minggu lalu dimintakan bahwa maksimal 4 pemilihan, di sini di bagian dash pelanggan untuk nilai hitung harganya, loopnya tidak ada maksimal 4 lagi. Di sini akan berjalan terus loopnya selama user menginput yes dipilih makanan atau minuman lagi. Saya ingin mesan pizza 10 juga. Saya sudah selesai. Akan di print struk dari semuanya yang di display dengan pilihannya burger dan pizza. Harga dari burger dan pizzanya 25.000 dan 45.000. Jumlah dari pilihan saya ada 10 buah dan 10 buah. Harga totalnya 250.000 dan 450.000. Total biaya ditambah 700.000 dengan pajak, pelayanan, dan dengan gratis dan diskonnya. Sudah dihitung semua di sini. Hampir sama dengan tugas sebelumnya. Karena di tugas ini saya lebih fokus untuk membuat dashboard dari pemiliknya. Sekian dari coding saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang bisa dibaguskan lagi, lebih efisien, saya mohon bimbingannya. Terima kasih.